Dalam deskripsi video ini ada link download buku rekam jejak aksi belajar yang bisa memonitoring batas pembelajaran kamu. Dan juga ada link download buku Durus Lughah Arabiyah jilid 1 beserta buku panduannya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ad-darsul tsani asyar, pelajaran yang ke-12. Di sini kita akan bahas dulu tentang percakapan dan mengambil na'khud al-mufradat al-jadidah. Kita akan ambil kosakata-kosakata baru. Dan ini lumayan panjang dan kita akan lihat apakah kita bagi dua atau tidak. Baik. Nabda mubasyaratan, kita akan langsung mulai. Huna al-hiwaru baina su'ad wal bint. Ya, percakapan antara Su'ad dan al-bint. Qalat Su'adu, ya, Su'ad ini nama perempuan ya dalam bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keselamatan atas kamu. Alaiki ini berarti dikhususkan kepada satu orang perempuan. Alaiki warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian al-bintu, ya, seorang anak menjawab, wa'alaikissalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana kita memberi salam assalamualaikum, ini dirubah menjadi assalamualaiki. Boleh-boleh saja ya, mengkhususkan salam untuk satu orang. Kaifa haluki ya bintu, ya ini jadi Su'ad, tapi sudah tidak ditulis lagi namanya. Kaifa haluki ya bintu, ya bagaimana kabarmu. Kaifa haluki, kabarmu ya bintu, wahai anak perempuan. Kaifa haluki ya bintu, kaifa haluka ini untuk laki-laki, orang yang diajak bicara laki-laki, sedangkan kalau yang diajak bicara perempuan menjadi kaifa haluki. Ana bi khairin walhamdulillah, ya saya baik-baik saja walhamdulillah. Oke, ini gampang ya. Ana bi khairin, saya baik-baik, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, ungkapan rasa syukur karena dia baik-baik saja. Min aina anti, ya dari mana kamu? Anti, ya lawannya anta. Kalau laki-laki anta, perempuan anti. Ana minar riyadi, ya saya dari Riyadh. Mas muki, ya kalau laki-laki mas muka. Dan ini mas muki, siapa namamu? Kemudian dia menjawab, Ismi Aminatu, ya nama saya Aminah. Nah, Aina abuki, Aina abuki, di mana bapakmu? Ya abuki. Kemudian Abi huna fil Madinatil Munawwarati, ya bapakku di sini, fil Madinatil Munawwarah, ya di Madinah al Munawwarah. Huwa muwajjihun, ya huwa muwajjihun. Huwa muwajjihun artinya pemberi arahan, muwajjih pengarah, ya kita bisa bilang pembimbing, ya pengarah. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyati, ya dia sebagai pembimbing di sekolah al-tsanawiyah. As-tsanawiyati fil madrasati tsanawiyah artinya di sekolah SMA. Tsanawiyah itu artinya SMA ya kalau di Arab. Berbeda kalau di Indonesia. Di Indonesia kita bilang tsanawiyah itu setara dengan SMP. Tapi kalau di Arab tsanawiyah itu artinya SMA. Wa ina ummuki, dan di mana ibumu? Ya, hiya aidon huna, dia juga di sini. Di sini dia di mana? Di Madinah al Munawwarah. Ya, hiya tabibatun. Oke, kita ke atasin ini. Hiya tabibatun, dia seorang dokter, ya fi mustashfal wiladati, di rumah sakit wiladah. Wiladah artinya bersalin. Ya, bersalin. Jadi dia seorang dokter di rumah sakit al-wiladah, di rumah sakit persalinannya, di rumah sakit bersalin. Kemudian di sini ada bentuk pertanyaan, ya maka ini adalah man, bukan min, ya. Waman hadal fata, waman hadhil fatatul lati ma'aki. Aywa. Waman, dan siapa? Hadhi al fatatu. Ini ditukar, cara menerjemahkan ditukar. Kenapa? Ya, karena ini kata tunjuk, datang setelahnya kata yang beralif lam, ya maka cara menerjemahkannya dibalik. Dan siapa, ya, dan siapa pemudi yang, dan siapa pemudi ini? Pemudi yang mana? Yang bersamamu, ya.
Dan siapa pemudi ini yang bersamamu? Atau boleh kita langsung lanjut semuanya. Kemudian kata tunjuknya nanti paling belakang. Dan siapa pemudi yang bersamamu ini? Kayak gitu ya. Oke. Ahiya ukhtuki? Apakah dia saudarimu? Kemudian ahiya ukhtuki? Apakah dia saudarimu? Apakah dia? Dia ini kembali kata ganti untuk al-fatah. Ukhtuki, saudarimu. Ya, apakah dia saudarimu? Ya. La hiya bintu ammi. Tidak, ya, dia adalah anak ammi, anak pamanku. Ya, anak perempuan dari pamanku. La hiya bintu ammi. Tayyib. Berikutnya, oke, kita sampai sini ya. Masmuha, perhatikan masmuha, siapa namanya? Hak kata ganti untuk perempuan, dia orang ketiga. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Fatimah, tuh namanya si Fatimah. Nah, ini bentuk pertanyaan ya, kita sambung dengan jawabannya yang ada di sebelah di video berikutnya. Baik, supaya tidak terlalu panjang ya. Baik, kita lanjutkan percakapannya. Ya, video sebelumnya sampai di sini. Ya, sekarang kita akan sambung. Ahia zamilatuki? Ahia, apakah dia? Si Fatimah maksudnya ya, yang tadi pemudi yang bersama si Al-Bint. Ya. Ahia zamilatuki? Ya, apakah dia temanmu? Ya, teman sepantaranmu. Zamilah, zamilah itu teman sepantaran ya. Kalau sodikoh itu teman yang tidak melihat umur. Kemudian dia bilang lah, tidak ya. Ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasati tsanawiyati. Ya, kata dia apa? Tidak ya. Saya di sekolah SMP. Ya, ini baru namanya SMP. Al-mutawassit itu artinya SMP. Kemudian wahia ya, dan dia fil madrasati tsanawiyah, dan dia ada di sekolah ya SMA ats-tsanawiyah. Jadi sini ada perbedaan ya. Kalau mutawassita itu artinya SMP, kalau tsanawiyah itu SMA. Berbeda di Indonesia, tsanawiyah itu bilangnya apa? SMP ini kalau di Indonesia. Ya. Baik, kita lanjut. Ya, kenapa dia bilang bukan zamilah? Karena zamilah itu teman sepantaran, teman sekelas, teman sepantaran, seumuran. Kalau ini SMP dan SMA, ya beda jauh. Kemudian ditanya lagi, ya sama seseorang, halaki ukhtun, ya apakah kamu mempunyai saudari? Kemudian si Al-Bint, ya Al-Bint itu tadi itu namanya Aminah ya, temannya namanya Fatimah. Baik, kata si Aminah, alaki ukhtun, ya si Su'ad bertanya, apakah kamu mempunyai saudari? La mali ukhtun. Kita sudah ambil bagaimana cara mengatakan ya kalimat negatif. Mali ukhtun. Kalau li ukhtun, iya saya punya saudari, satu saudari. Tapi kalau saya tidak punya saudari ya pakai ma di depan. La mali ukhtun, tidak. Ya, la yang pertama ini menangkis pertanyaan A, kemudian ini jawaban lengkapnya. Mali ukhtun. Kemudian alaki akhun, ya apakah kamu mempunyai saudara laki-laki? Naam. Nah, kalau ini jawabannya iya. Li akhun kabirun. Saya mempunyai kakak. Jadi saudara laki-laki kabir besar. Maksudnya adalah kakak ya. Wa huwa talibun bil jami'ati. Ya, dan dia adalah seorang mahasiswa di sebuah universitas atau di universitas itu. Universitasnya sudah diketahui. Kemudian waman, ya di sini ada sebuah tanda tanya, berarti di sini man. Waman hada tiflul ladzi ma'aki, dan siapa ya anak ini, dan siapa anak ini yang bersamamu? Ya, anak di sini atiflu, anak kecil laki-laki ya, anak kecil
ya, anak kecil laki-laki. Dan siapa anak kecil? Ya, siapa anak laki kecil ini yang bersamamu? Huwa bunu akhi, dia adalah anak saudaraku. Anak saudaraku. Dia adalah anak saudaraku. Ini saudaraku, saudaraku itu punya anak. Kalau bahasa kita adalah ponakan. Ya, mereka tidak ada bahasa ponakan tapi langsung bilang ibnu akh. Ibnul akh artinya anak saudara. Masmuhu, ya, siapa namanya? Ismuhu Sa'adun, ya, namanya Sa'adun. Sa'ad, ya, namanya Sa'ad. Kemudian, ya, ummuki fil baitil ana, ya, apakah ibumu fil baiti di rumah al ana sekarang? Ummuki fil baitil ana, apakah ibumu di rumah sekarang? Ya, la zahabat ilal mustashfa. Tidak, ya, dia pergi. Dia di sini dia perempuan. Ya, kalau dia perempuan, maka kata kerjanya ini akan ada huruf tak sukun di belakang. Khoroja menjadi khorojat. Zahaba menjadi zahabat, seperti ini. Ya, koroah membaca menjadi koroat. Ya, sajadah sajadat. Kataba menulis katabat, dan begitu seterusnya, ya, akan berubah menjadi huruf, akan ada huruf tak sukun di belakang menunjukkan bahwa subjeknya perempuan atau yang sedang mengerjakan, ya, kata kerja tersebut adalah muannas. Zahabat ilal mustashfa, dia pergi ke rumah sakit. Baik, kita akan lanjutkan pada tamarin, ya, pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada latihan-latihannya. Tamarinu, ya, tamarinu artinya latihan-latihan. Iqra waktub. Oke, ini tidak perlu kita terjemahkan, ya, karena sering kita dapat. Kaifa haluka ya abi? Kaifa haluka ya abi? Kaifa haluki ya ummi? Ya, di sini, ya, perlu kita tahu maknanya supaya kita bisa menentukan apakah dia ka atau ki. Dari mana kita bisa tahu itu ka atau ki? Ya, lihat siapa yang diajak bicara. Wahai bapak, berarti laki-laki. Kaifa haluka? Kalian diajak bicara perempuan, wahai ummi, wahai ibuku, berarti perempuan, ya. Kaifa haluki? Baik, kita lanjut, ya, raqam salasah. Aina ibnuka atau ibnuki? Lihat setelahnya. Ya, kalau tidak ada setelahnya berarti kita pakai umum ibnuka. Tetapi kalau yang sudah kita tahu, walaupun tidak ada seruan di sini, kita tidak melihat siapa yang diajak bicara, tetapi percakapan ini sudah kita tahu ditujukan kepada siapa. Maka itulah yang harus kita tentukan, ki atau ka. Ya, karena tidak semua orang berbicara aina benuki, kepada siapa, ya. Kita lihat percakapan sebelumnya. Ya, kalau di sini karena hanya satu kalimat, di sini kita bisa lihat langsung di belakang ada kata seruan. Kata seruan tidak harus di belakang, ya, bisa juga di depan. Ya Zainabu, aina benuki, bisa, ya. Jadi tidak usah terlalu kaku, ya, harus di belakang. Dia boleh di depan. Aina benuki ya Zainabu, ya, mana anakmu, ya, anak laki-lakimu, ya, wahai Zainab. Zahaba ilal masjid, dia pergi ke masjid. Yang pergi ke masjid siapa? Si anak tadi, anaknya laki-laki, maka pakainya zahaba. Ya, seandainya dia perempuan maka zahabat. Dan di sini Anda perlihatkan sedikit, ya, ada tabel perubahan fi'il. Oke, perlu perhatikan yang ini jangan dulu, ya, yang sebelah sini jangan dulu, ya, yang ini jangan dulu supaya tidak bingung, ya. Nanti akan ada waktunya kita akan ambil. Nah, perhatikan yang sebelah sini aja dulu. Oke, sebelah sini jangan dulu. Perhatikan yang paling kanan, ya, di sini beberapa juga kita akan tidak ambil semuanya. Yang perlu kita ambil yang ini, ya, huwa zahaba, ya. Kalau hiya, di sini dia zahabat, ini rumusnya ada di samping, ya, pakai tak sukun di belakang. Ini yang baru kita ambil, sama yang kemarin juga kita sudah ambil tentang zahabtu, ini saya, ana zahabtu, ya, rumusnya huruf tu. Begitupun dengan tak kemarin atau di video sebelumnya kita sudah ambil, ya, zahabta. Sini ada, ya, jadi bisa kita lihat langsung pada tabelnya, ya, ada rumusnya. Jadi tidak perlu khawatir,
Ya, baik. Coba kita kembali ke sini. Ya. Nah, yang pergi ini adalah anaknya yang laki-laki, maka dia pakai zahaba. Ya, berbeda yang di bawah. Coba. Aina bintuki. Di mana anak perempuan wahai Aminah? Ya Aminatu. Zahabat. Ya, lihat zahabat ilal madrasati. Ya, dia pergi ke sekolah. Nah, saya. Kemudian, oke, ini kita bagi dua ya. Rakam menjadi zahaba laki-laki, zahabat ya untuk perempuan. Zahabat untuk kalau pelakunya perempuan. Ya. Zahabat Maryamu, zahabat Aminatu, zahabat Fatimatu. Kalau laki-laki zahaba Muhammadun, zahaba Aliun, zahabat Khalidun, salah. Zahaba Khalidun. Ya, seperti itu ya. Rakam khamsah, liman hadhihi sa'atul jamilatu. Liman, milik siapa? Ada kata tunjuk, datang setelahnya beralif lam. Ya, dibalik ya cara menerjemahkan. Milik siapa jam yang bagus ini? Ya, ahia laki. Ya, bukan laka tapi laki. Kenapa? Karena yang diajak bicara si Fatimah. Ahia laki, ya Fatimah tuh, naam. Hiya li. Iya, dia milik saya. Maksudnya dia di sini adalah si jam yang bagus tadi. Nah, kita lanjutkan pada video berikut. Baik, kita lanjutkan pada nomor 6. Ya, perhatikan di belakang yang kita ajak bicara si Muhammad. Yang berarti ini adalah K. Ahadza qalamuka ya Muhammadu? Ya, apakah ini pulpenmu wahai Muhammad? La. Hadza qalamuka anta. Ya, tidak. Ini pulpen kamu. Pulpenmu. Anta, kamu. Ya. Kenapa ada anta di sini? Anta di sini adalah sebagai penegasan. Ya, sebagai penegasan bahwa itu benar-benar pulpen kamu. Hadza qalamuka anta, bukan yang lain. Ya, bukan punya orang lain. Ya, kita ulangi. Apakah ini pulpen wahai Muhammad? Tidak. Ini pulpen kamu. Iya, punya kamu gitu. Ya, hadza qalamuka anta. Rakam sab'ah, ini lumayan panjang. Tilkas sayyaratul jamilatu. Ya, mobil yang bagus itu, ya, ada kata tunjuk datang setelahnya beralif lam. Ya, kata yang beralif lam terjemahannya dibalik. Mobil yang bagus itu yang kharajat. Perhatikan kharajat, keluar. Yang keluar apa di sini? Yang keluar itu mobil. Ya, mobil muannas, maka dia pakai tak sukun di belakang. Kharaja menjadi kharajat. Al-ana, ini berdiri sendiri, keterangan waktu. Keterangan waktu dalam bahasa Arab itu mansub atau berharokat akhir fathah. Kharajatil ana. Kharajatil ana. Ya, kenapa menjadi kharajatil? Karena di sini tak sukun kemudian bertemu dengan lam sukun. Susah dibaca, maka ini namanya iltiqa'us sakinain. Namanya iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun. Ya, kalau bertemu dua sukun, maka yang satu mengalah menjadi kasrah. Kharajatil ana minal ya madrasati lil mudiri. Lil mudiri. Ya, perhatikan cara menerjemahkannya. Ya, ini dipotong ya sampai di sini. Coba kita, mobil yang bagus itu yang keluar sekarang dari sekolah, kenapa? Ya, lil mudiri, milik ya kepala sekolah atau milik pimpinan. Ya, jadi ini sebagai penjelasnya yang ini ya. Lil mudiri ini datang sebagai penjelas kalimat yang panjang. Mobil yang bagus yang keluar, mobil yang bagus itu yang keluar dari sekolah sekarang, lil mudiri, ya miliknya kepala sekolah atau pimpinan. Tip rakam 8, anta muhandisun ya akhi, ya apakah kamu seorang insinyur wahai saudaraku? La, ana tabibun, tidak, ya saya seorang dokter. Anti tabibatun, ya kadang anti itu tidak berharokat, ya kitanya yang mendeteksi apakah dia perempuan atau laki-laki yang diajak bicara. Caranya
Gampang, perhatikan. Tobibun saja di sini sudah tak marbutoh. Artinya ini yang diajak bicara perempuan. Anti tobibatun ya ukhti, di sini juga penegasan bahwa yang diajak bicara perempuan. Ya ukhti, wahai saudariku, la ana mudarrisatun. Tidak, ya, saya seorang mudarrisah. Ro'nya tasdid, mudarrisatun. Tidak, saya seorang pengajar. Tayyib. Sampai di situ, ya, nanti kita akan lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada latihan at-tamrinu tsani, latihan yang kedua. Iqra kulla jumlatin. Ini disusun mudhaf ilaih. Kulla jumlatin minal jumalil atiyati. Ya, bacalah setiap kulla jumlah. Jumlah artinya kalimat. Bacalah setiap kalimat minal jumali, dari kalimat-kalimat berikut. Ya, jumal itu jamak dari kata jumlah. Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati. Ya, bacalah setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut. Thumma, kemudian iqra'ha ukhra. Kemudian bacalah sekali lagi. Ukhra itu maksudnya singkatan dari marrotan ukhra. Marrotan ukhra, sekali lagi. Ba'da tagyirin. Ya, setelah tagyirin. Tulisannya tagyirin seperti ini. Ya. Kemudian bacalah dia, ya, bacalah kalimat tadi sekali lagi setelah dirubah. Ya. Ba'da tagyiril. Tagyirin tadi kita bilang karena tidak kelihatan ini, ya. Setelah kita lihat itu ada sambungan, ya, ini idofah, ya, ba'da tagyiril munada, setelah merubah orang yang dipanggil, orang yang diseru atau orang yang diajak bicara, al-munada, kama huwa muwaddahun, ya, seperti yang dijelaskan fil mithali, dalam contoh. Ya, setelah merubah munada, orang yang dipanggil. Bagaimana contohnya? Misalun, contoh, ya. Aina qalamuka ya abi. Ya, di mana pulpenmu wahai bapakku. Setelah kita rubah menjadi ya ummi, maka dia akan berubah aina qalamu ki. Ini salah, ya. Ya. Jadi yang menulis ini manusia, jadi bisa dimaklumi ini sebuah kesalahan. Bukan qalamuka, ya, di sini, tapi qalamuki. Aina qalamuki ya ummi, ya, di mana pulpenmu wahai ibu, wahai ibuku. Nah, sekarang di sini perhatikan, kita akan rubah kalimat yang ini ketika kita bacakan di sini karena perbedaan orang yang kita ajak bicara atau yang kita seru, kita panggil. A'indaka qalamun ya Muhammadu? Apakah kamu punya pulpen wahai Muhammad? Ya. Sekarang kita rubah menjadi a'indaki. Indaki. Ya, indaka tinggal dirubah jadi ki. Maka ini menjadi benar. A'indaki qalamun, qalamun tetap. A'indaki qalamun ya Aminatu? Ya. Aina baituka ya ustadzi? Di mana rumahmu wahai guruku, ustadku? Sekarang ya ustadzati. Ustadzah berarti perempuan. Berarti aina baituki. Baituka berubah menjadi baituki. Aina baituki ya ustadzati? Nah. Berikutnya rakam salasa, nomor 3, ya. Ahadad daftaru laka ya Aliyu? Apakah daftar, ya, buku tulis? Apakah buku tulis ini milikmu wahai Ali? Nah, kata laka ini akan berubah menjadi laki kalau untuk yang perempuan. Apakah, ya, buku tulis ini laki milikmu wahai Fatimatu, ya Fatimatu? Nah, ya. Kemudian nomor 4. Min aina anta ya akhi? Ya, perhatikan cara merubahnya di sini. Ini gabungan, ya, gabungan dari beberapa teori. Kemudian ada baituka menjadi baituki, laka menjadi laki, ya. Kemudian di sini anta menjadi anti. Ya, ini gabungan dari beberapa teori dalam satu latihan, ya. Min aina anta ya akhi? Dari mana, ya, kamu wahai saudaraku? Sekarang menjadi ya ukhti. Berarti min aina anti. Ya, ini sama, tinggal anta diganti menjadi anti. Ya. Min aina anti ya ukhti? Nah, rakam khamsa ini sampai nomor 5. Nanti kita lanjut, ya, video berikutnya sampai nomor 10. Oke.
Rakam khamsa, nomor 5. Aina abuka ya Khalidu? Di mana bapakmu ya wahai Khalid? Sekarang kita lanjut. Aina abuki? Abuki. Di mana bapakmu wahai Khadijatu? Karena yang diajak bicara perempuan maka menjadi abuki. Baik. Oke. Sampai di situ ya, nanti kita akan lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada nomor 6. Anta maridun ya Khali? Apakah kamu sakit? Maridun ya Khali, wahai pamanku. Ya, tapi ini paman dari pihak ibu ya. Saudaranya ibu, saudara laki-lakinya ibu kita bilang khal dalam bahasa Arab. Kalau saudara laki-lakinya bapak bilangnya am. Ya. Nah, di sini ya khalati berarti menjadi anti maridun menjadi maridotun. Jadi ada dua yang kita rubah. Anta menjadi anti, maridun menjadi maridotun. Ya khalati, anti maridotun ya khalati. Apakah kamu sakit wahai bibi? Ya. Berikutnya rakam sab'ah ya. Aina baituka ya ammi? Di mana rumahmu wahai paman? Ini paman dari pihak ayah. Aina baituka ya ammi? Ya. Baituka menjadi baituki karena yang diajak bicara oke, kepanjangan ya. Baituki. Ya. Aina baituki ya ammati? Ya, di mana rumahmu wahai bibiku? Ya, bibiku. Kemudian di sini jadi perhatikan siapa yang diajak bicara, maka itu yang akan merubah ya kalimat. Beberapa kata akan berubah. Alaka akhun ya Hamidu? Ya, apakah kamu mempunyai saudara wahai Hamid? Sekarang yang diajak bicara Su'ad. Ya, Su'ad dalam bahasa Arab itu perempuan. Kalau di kita mungkin nama laki-laki. Ya, kalau di Arab itu nama perempuan, Su'ad. Alaka akhun ya Hamidu? Maka kita rubah menjadi alaki. Apakah kamu mempunyai? Alaki akhun. Akhun tidak perlu kita rubah. Ya, karena memungkinkan seorang perempuan punya saudara laki-laki. Alaki akhun. Apakah kamu punya saudara laki-laki wahai Su'ad? Ya. Berikutnya rakam tis'ah. Ya, ini semuanya pertanyaan ya. Semuanya pertanyaan bisa kita jawab juga. Ya. Madza indaka ya akhi? Apa yang kamu punya? Indaka. Ya, madza indaka ya akhi? Tetapi kata indaka dalam bahasa Arab biasanya dipakai untuk menanyakan pertanyaan umum ya. Madza indak? Ya, biasanya orang kalau lagi galau, ya orang lagi bingung, gelisah, kemudian kita tanya, "Madza indak?" Kamu lagi ngapain? Kamu ada apa? Ya, itu bisa kita pakai kalimat "Madza indak?" "Madza indak?" Atau tiba-tiba ada orang yang datang kepada kita, ya, ada keperluan, langsung kita tanya, "Madza indak?" Ya, apa yang kamu punya dari masalah-masalah? Apakah yang kamu punya dari keperluan? Ya, itu bahasanya ya. "Madza indaka ya akhi?" Ya, apa yang kamu punya wahai saudaraku? Nah, kemudian di sini kita rubah menjadi madza indaki. Madza indaki ya ukhti? Ya, apa yang kamu punya wahai saudariku? Berikutnya, assalamu alayka ya abi. Assalamu alayka. Ya, kemudian kita rubah menjadi assalamu alayki ya ummi. Ini salam khususnya kepada satu orang. Kita mau mengkhususkan bukan secara umum. Ya, kalau yang umum itu adalah assalamualaikum. Ya. Baik. Tapi mana yang benar ya lebih baik kita pakai salam alaikum aja secara umum ya, tapi kalau kita mau mengkhususkan ya tidak mengapa. Assalamu alayka kemudian menjadi assalamu alaiki, tinggal dirubah ya, tulisannya sama tinggal merubah harokatnya. Nah, tip kita akan lanjutkan pada video berikutnya untuk latihan yang berikutnya. Pada latihan yang ketiga ini perhatikan perintahnya an-nif al-fa'ila menjadi an-nifil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Artinya adalah an-nif, jadikan muannas. Al-fa'ila, fa'il ya, fa'il artinya pelaku atau subjeknya dalam sebuah kalimat.
Fi kullin, ya, pada setiap minal jumali, dari kalimat-kalimat al-atiyati berikut. Ya, muannaskan pelaku pada setiap dari kalimat-kalimat berikut. Nah, itu perintahnya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara merubah fa'ilnya yang muzakkar menjadi muannas. Contoh misalun, contoh. Kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammad keluar. Ini cara terjemahannya juga dibalik. Muhammad keluar, ya, dari rumah. Ya, keluar Muhammad dari rumah juga boleh. Tapi ada beberapa kalimat yang kalau kita terjemahkan mengikuti kalimat yang ada ini kurang enak didengar. Ya, lebih baik didahulukan subjek atau pelaku daripada predikat. Kharaja Muhammadun minal baiti. Ya, Muhammad keluar dari rumah. Kemudian perhatikan ketika fa'il, ini fa'il namanya. Ini juga fa'il. Fa'il, 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 pelaku. Fa'il artinya subjek. Ketika fa'ilnya kita rubah menjadi aminatu, ya, maka kharajat, ya, dari kharaja menjadi kharajat. Caranya tinggal tambahkan tak sukun di belakang, maka ini akan menjadi kata kerja atau predikat untuk fa'il yang muannas. Tayyib. Kharajat aminatu minal baiti. Ya, jadi pekerjaan kita adalah, tugas kita adalah merubah, ya, kalimat ini menjadi atau fa'ilnya menjadi muannas. Otomatis fi'il, ingat, hati-hati bisa ketukar antara fi'il dan fa'il. Fi'il kata kerja, fa'il pelaku. Kerja kita adalah ini, merubah fa'il, ya, otomatis fi'il juga akan ikut berubah. Rakam wahid, nomor 1, perhatikan. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Ya, guru itu pergi ke kelas. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Kita ulangi, ya. Guru itu pergi ke, ya, ke al-fasli, kelas. Guru itu pergi ke kelas, tapi gurunya di sini laki-laki. Maka ketika kita merubah menjadi perempuan, caranya adalah tambahkan tak marbutoh di belakang. Maka menjadi al-mudarrisu menjadi al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu. Nah, ketika kita merubah, ya, fa'il menjadi muannas, maka fi'ilnya juga berubah menjadi untuk muannas. Zahabat. Zahabat al-mudarrisatu. Zahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Ilal fasli tinggal dilihat tulisannya di sini. Zahabat al-mudarrisatu maka berubah menjadi zahabatil. Ingat, sering ana ingatkan kaidah bertemunya dua sukun. Ya, ada yang berubah menjadi fathah, ya, kalau di sini dia berubah menjadi kasrah. Zahabatil, ya, rata-rata kalau fi'il yang tak seperti ini dia akan berubah menjadi kasrah. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Guru itu, gurunya guru perempuan. Guru itu pergi ke, atau, ya, guru itu pergi ke kelas. Taib. Nuasil, kita lanjut nomor 2. Zahaba abi ilal mustashfa. Bapakku pergi ke rumah sakit. Kemudian kita rubah menjadi abi menjadi ummi. Ya, menjadi ummi. Di sini kita tulis fa'ilnya sebelah sini, ummi. Maka zahaba menjadi zahabat. Sama seperti yang di atas. Zahabat. Zahabat ummi ilal mustashfa. Ilal mustashfa, ke rumah sakitnya. Sebelumnya ini kita sudah bahas kenapa dia tidak bukan mustashfi, tapi mustashfa. Ya, karena diakhiri oleh alif, ya, alif yang panjang seperti ini atau alif yang ke bawah seperti ini, maka kasrohnya tidak akan kelihatan, tidak akan nampak. Jalasat talibu fil fasli. Murid itu atau pelajar itu duduk di kelas. Pelajarnya tapi pelajar laki-laki. Sekarang kalau pelajarnya yang perempuan menjadi at-talibatu. Ingat, fa'il itu marfu'. Fa'il atau pelaku itu marfu'. Marfu' itu ditandai dengan dhammah maksudnya. Maka jalasat berubah menjadi jalasat. Jalasat.
bertemu dengan tasydid, ya, dalam tasydid itu ada sukun, maka jalasatit thalibatu. Jalasatit thalibatu fil fasli. Ya, pelajar perempuan itu duduk di kelas. Rakam arba'ah, ya, kharaja akhi minal baiti. Ya, saudaraku keluar dari rumah. Sekarang kita mau bilang saudariku. Saudariku berarti ukhti. Ya, kita tulis duluan fa'ilnya, ya, supaya kelihatan bahwa kita merubah fa'il. Setelah kita merubah fa'il, ya, otomatis kata kerjanya juga berubah. Kharajat. Kharajat. Ya, kalau di sini tidak berubah menjadi kharajati. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan sukun. Ini sukun bertemu dengan dhammah. Kalau bertemu dengan sukun maka dia berubah menjadi ti, kharajati. Ya, kharajat ukhti minal baiti. Saudariku, ya, keluar dari rumah. Taib. Ya, ta'amal di sini sedikit kita perhatikan, ya. Bagian keempat ini kita lanjut dengan ini. Ta'amal mayali, ya, perhatikan apa yang berikut. Jalasat atau libatu menjadi jalasatit tolibatu. Ya, ada teori khusus di sini, ya. Kalau misalnya kita lupa, ya, bagaimana cara merubahnya. Jalasat ini bertemu alif lam maka menjadi jalasati. Jalasatit tolibatu. Ya, ingat, ketemu dengan alif lam saja, ini dia akan berubah menjadi kasroh. Bukan karena huruf jar, tidak. Tapi karena sukun bertemu dengan sukun. Baik, setelahnya kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada latihan yang kelima. Iqra'il jumalal atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Di sini kita akan melihat atau kita akan membaca kalimat-kalimat, ya. Di samping kita belajar isim mausul. Ya, singkatnya isim mausul itu adalah kata yang digunakan untuk menjadi kata sambung, ya. Biasanya dia berarti yang berarti yang. Baik, kita akan baca. Nah, di sini apa? Min atau man? Ya, perhatikan di sini ada, ya, kata tanya atau tanda tanya. Berarti ini tanda tanya. Tanda tanya adalah man. Kalau huruf jar itu adalah min. Ya. Man al-fata. Man al-fata. Maka ini menjadi manil fata. Alladhi. Siapakah pemuda yang, gitu ya. Siapakah pemuda yang kharaja, keluar, min. Kalau ini min. Ya, bukan kharaja, keluar lagi siapa. Ya, jadi siapa pemuda yang keluar dari min baitika. Ada min, aslinya baituka menjadi baitika. Al-ana, dari rumahmu, al-ana, sekarang. Al-an itu berharokat fathah karena keterangan waktu, artinya sekarang. Siapa pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang? Huwa ibnu ammi. Huwa, ini kita potong cara membacanya. Ibnu ammi. Dia adalah anak pamanku. Anak pamanku berarti bahasa kita adalah sepupu. Kalau kita baca sambung menjadi huwa ibnu ammi. Dia adalah anak pamanku. Baik. Rakam ifnain. Manil fatatul lati, perhatikan kalau laki-laki alladzi, ya, atau mudzakkar alladzi, kalau muannas allati. Ya, jadi kalau datang setelah, kalau kata yang datang setelah muannas maka dia allati. Kalau datang setelah mudzakkar maka dia alladzi. Itu perbedaan antara muannas dan mudzakkar. Manil fatatul lati kharajat min baitika al-ana ya Muhammadu, hiya bintu khalati. Siapakah pemudi? Fatatu, pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang wahai Muhammad. Dia adalah bintu khalati, anak perempuannya tanteku, bibiku. Sepupu juga sama, tapi sepupu dari pihak ibu, ya. Khalah itu adalah saudara perempuannya ibu. Baik, muasil, kita lanjut. Rakam salasah.
Ada pertanyaan, ya, ada tanda tanya di situ, berarti sini pertanyaan. Man, ada li berarti liman. Liman al miftahu, limanil miftahu alladhi 'alal maktabi, ya. Milik siapa kunci yang, gitu ya, di atas meja. Milik siapa kunci yang di atas meja itu? Ya, huwa lil mudarrisi, dia, maksudnya kunci itu, ya, miliknya al mudarrisi, miliknya guru. Oke, kita lanjut. Rakam arba'ah, ya. Limanis sa'atul lati, limanis sa'atul lati, milik siapa as-sa'ah, jam allati, yang, ala sariri, yang di atas ranjang. Hiya li zauji ukhti, ya, dia, hiya ini kembali ke as-sa'ah, sa'ah muannas, kata gantinya hiya. Hiya li zauji ukhti, dia adalah milik zauj, zauj suami, ukhti saudariku, suami saudariku. Jadi aku punya saudari, nah saudariku itu punya suami, nah jam ini milik suami saudariku, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti kalimatnya. Taib. Jadi kita di sini belajar ya allazi, allati, ya allazi, allati, masih sama, masih untuk yang tunggal ya, mudzakkar dan muannas. Taib. Latihan berikutnya kita lanjut pada video berikutnya. Baik. Latihan yang keenam, at-tamrinus sadisu, latihan yang keenam, akmil al-jumala. Menjadi akmilil jumalal atiyata. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut bi wad'i, dengan meletakkan, bi wad'i ismin, langsung masuk sini ya. Bi wad'i ismin, dengan meletakkan ismin mausulin, dengan meletakkan isim mausul. Mana isim mausul yang pada video sebelumnya sudah kita ambil? Isim mausul itu adalah yang ini, yang bermakna yang, allati untuk muannas, allazi untuk muzakkar. Itu disebut dengan ismun mausulun, ya. Kalau kita sebut dengan kata sambung gitu ya. Ismin mausulin munasibin, ya. Isim mausul yang cocok. Mana itu? Allazi atau allati fil farogi, pada titik-titik. Oke, coba kita lihat ya. Nih, di sini ada titik-titik. Nah, tugas kita adalah menentukan apakah dia allazi atau allati. Caranya adalah lihat kata sebelumnya atau kata yang sebelum kata allazi atau allati. Kalau dia muzakkar ya, maka pakainya allazi. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Buku yang, ya, buku yang di atas meja. Kenapa? Lil mudarris, punyanya guru itu. Punyanya si guru. Ini punyanya guru. Rakam ifnain. Al-qalamu, oke, silakan. Kira-kira apa? Ya, allazi, karena kolam ini adalah muzakkar. Al-qalamul ladzi, ya, pulpen yang fi haqibati, di tasku. Apa ini? Maksurun. Maksurun, sebuah informasi. Ya, informasi itu kalau tidak ada apa-apa dia bentuknya marfu. Bentuknya marfu. Al-qalamul ladzi, ya, pulpen yang di tasku itu. Kenapa? Pulpen yang di tasku rusak, patah. Ya, pulpen yang di tasku rusak atau patah. Rakam salasah ya. As-sayyaratu. Nah, ini muannas. Kalau dia muannas maka kata atau isim mausulnya adalah allati. Ya, allati. Di mobil yang, ya, as-sayyaratul lati kharajat, ya, kharajat sini karena dia muannas, minal mustashfa al-ana lit tabibil jadidi. Mobil yang keluar, ya, dari rumah sakit al-an sekarang, lit tabibil jadidi, ya, miliknya dokter yang baru. Aywa, taib. Rakam arba'ah, al-kalbu, al-kalb mudzakkar, maka pakai alladzi. Jadi alladzi di sini bukan harus
manusia tidak ya. Semua kata isim atau kata benda. Al-kalbul ladzi fil hadiqati maridun. Ya, anjing yang fil hadiqah yang di kebun itu maridun, lagi sakit atau sedang sakit. Rakam khamsah. Al-fata. Al-fata muzakkar, berarti pakai alladzi. Al-fatal ladzi itu langsung nyambung ya, karena di sini ada alif lam. Ya, al-fatal ladzi kharaja minal masjidi al-ana. Kalau kita sambung menjadi minal masjidil ana ibnu marfu karena sebagai informasi, sebagai khobar. Ibnul muadzini. Ya, pemuda yang keluar dari masjid sekarang adalah anaknya muadzin. Ibnul muadzin. Lihat, tidak ada kata adalah di situ. Ya, kata adalah dia tandai dengan dhammahnya itu. Tandai dengan dhammah sebagai sebuah informasi. Tayyib. Baik, supaya tidak terlalu panjang, ini kita lanjut ya pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Wasil Rakam Sittah nomor 6. Tilka al-battatu. Battatu. Ya, tilkal battatu. Battu mu'annas, maka isim mausulnya allati. Tilkal battatu allati tahta syajarati. Tahta syajarati li bintil fallahi. Li bintil fallahi. Tilka, kata tunjuk datang setelahnya kata yang beralif lam. Cara menerjemahkannya gimana? Ditukar, ya, ditukar. Bebek itu, bebek yang mana? Allati, yang, ya, bebek itu yang, atau boleh paling akhir, ya, kata itunya kita terjemahkan paling akhir. Bebek yang, gitu ya, di bawah pohon itu, ya, bebek yang di bawah pohon itu, libintil fallahi, libintil fallahi, miliknya anaknya, milik anaknya al-fallah, petani, milik anaknya petani, gitu ya. Kita ulangi ya. Bebek yang allati, ya, bebek yang di bawah pohon itu paling terakhir, milik anaknya petani, ya, anaknya anak perempuan. Taib rakam 7. Al-baitu marfu, ya. Jadi jangan tanya lagi kenapa dhammah, karena tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya, itu kaidah umumnya saja. Sebelum kita belajar tentang mubtada, khobar, ya, ini isim kana, ini khobar inna, dan seterusnya, ya. Sebelum kita mempelajari yang kemudian di dalam, ada kaidah umum. Kalau tidak ada yang mempengaruhi, maka dia marfu. Al-baitul jadidu, ya, rumah yang baru itu yang mana? Allazi, yang, ya, al-baitul jadidul ladzi. Lihat, jadi yang kita sifati yang ini ya, maka dia mudzakkar. Al-baitul jadidu alladzi. Alladzi, kenapa? Fi dzalika syari'i, fi dzalika syari'i, yang di jalan itu, dzalika itu jalan, bukan di itu jalan, tapi di jalan itu, lil waziri, ya, miliknya menteri, milik menteri. Ya, kita ulangi. Al-baitul jadidu, rumah yang baru yang di jalan itu milik menteri. Taib. Rakam 8 nomor 8. Ad-darsu, dars mudzakkar, maka isi mausulnya adalah alladzi. Ad-darsul ladzi, ya, ba'da hadzal darsi. Kenapa? Sahlun jiddan, ya, pelajaran yang ba'da ini, kenapa dia fathah di akhir? Ba'da itu fathah di akhir karena sebagai keterangan waktu setelah pelajaran ini, ya. Ba'da hadzal darsi, ad-dars di sini majrur, ya,
karena ini susunan idhofah. Oke, jadi tapi tidak susunan idhofah secara langsung ya. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih, tapi dia mabni. Makanya tidak kelihatan kasrohnya. Kasrohnya kelihatan pada kata setelahnya. Ini gabung jadi satu. Ya, ini bergabung jadi satu, kata tunjuk dan kata yang beralif lam setelahnya ini menyatu. Dan ini disebut dengan apa? Ya, kita sebut dengan badal. Ya, walaupun tidak ada dalam buku panduan, ini kita beritahu supaya kita tahu sedikit demi sedikit. Ba'da hadzal darsi ya mudhaf, mudhafun ilaih, kemudian badal ya. Badal itu ikut hukum yang sebelumnya. Kalau dia majrur ya, maka dia ikut majrur. Kenapa? Sahlun jiddan ya, mudah sekali. Pelajaran yang setelah pelajaran ini mudah sekali. Taib. Kita lanjutkan ya, raqam tis'ah. Ada tanda tanya, berarti sini man ya, siapa. Manil fatatul lati allati ya, karena muannas. Manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisati ya, mudarrisati siapa ya, siapa pemudi yang duduk di depan guru itu, gurunya guru perempuan. Kemudian jawabannya hiya, dia adalah tolibatun ya, seorang siswi min Malaysia atau Malaysia, bisa dua-duanya ya. Dia adalah seorang pelajar perempuan dari Malaysia. Kemudian rakam asyarah, atil kal hakibatu, ada a di sini tekanannya berarti bentuk pertanyaan. Atil kal hakibatu, hakibah ya, berarti muannas kita pakai allati. Atil kal hakibatul lati tahtal maktabi ya, mudhaf ilaih, kasroh. Laka, kak, karena ini diajak bicara si Khalid. Ya Khalidu, ya, apakah ya tas yang kita terjemahkan di akhir ini, apakah tas yang di bawah meja itu milik kamu wahai Khalid? Kemudian Khalid menjawab, lah, tidak ya, dia maksudnya tas itu ya, li sadiqi Muhammadin, dia adalah punya temanku namanya Muhammad. Li sadiqi Muhammadin ya, dia punya temanku. Sadiqi artinya temanku, siapa namanya? Muhammad. Li sadiqi Muhammadin. Oke, kita akan lanjut pada video berikutnya. Baik, terakhir ya, ini kita bikin video sendiri, al-kalimatul jadidatu, kata-kata baru dalam pelajaran 12 ini. Al-ammu akhul abi. Al-ammu akhul abi maksudnya adalah ya, al-am yang kita sebut al-am itu siapa? Akhul abi, saudara laki-lakinya bapak. Al-ammatu ukhtul abi. Ya, ammah itu adalah saudari atau saudara perempuannya bapak. Jadi bapak dan ibu, patokannya bapak dan ibu ya. Kalau al-khalu akhul ummi, saudara laki-lakinya ibu. Al-khal kita sebut dengan khal. Al-khalatu ya, saudara perempuannya ibu. Nah, berbeda kita di Indonesia ya. Kalau misal kita punya paman ya, jadi ini kita ya, kita bikin sedikit ilustrasi supaya paham. Ini kita di sini. Oke, ini kita. Kemudian kita bapak ibu. Tentu kita punya bapak dan ini bapak, oke ya. Ini ibu. Ini ibu. Oke. Nah, ketika ibu ini punya, kita ulang dari bapak ya. Kita bapak ya, bapak kita punya saudara laki-laki ya, maka kita sebut dengan ini al-am. Nah, istrinya ya, istri dari si paman ini. Nah, ini hati-hati. Istri dari si paman ini ya, itu tidak otomatis menjadi bibi. Ya, yang kita sebut dengan al-ammah, tidak.
Al-ammah yang mana? Kalau Bapak punya saudara perempuan lagi. Kalau Bapak punya saudara perempuan, ya, maka ini kita sebut dengan ya al-ammah. Ya. Istrinya, ya, paman kita itu bukan ammah, tapi kita bilang zaujatul am, istrinya paman. Nah, itu yang perlu kita, kalau di Indonesia kan kita punya paman, istrinya kita bilang bibi langsung. Kalau kita punya bibi, ya, bapak punya saudara perempuan, kita bilang bibi. Nah, suaminya langsung kita bilang paman. Nah, ini kenapa harus dibedakan? Ya, karena berbeda hukum nanti. Ya, siapa-siapa dalam ilmu mawaris, ya, dalam ilmu siapa-siapa yang bisa bersentuhan, ya, yang siapa-siapa yang bisa menjadi wali, ya, itu ada hukum-hukumnya. Ya, maka dibedakan antara am sama ammah atau khol dan kholah. Baik. Kemudian ya al-fallahu artinya petani, ya kemudian mustashfal wiladati artinya rumah sakit, ya, bersalin. Baik, kita cukupkan sampai di situ, ya, sampai ketemu pada panduan. Baik, kita lanjutkan pada panduan, ya, seperti biasa setelah berakhir dari pelajaran yang bahasa Arabnya, ini kita kembali pada buku panduannya untuk melihat, ya, beberapa hal yang perlu kita simpulkan atau perlu kita rangkum, ya, dalam sebuah bacaan. Baik, pada bagian ini kita mempelajari yang berikut, ya. Satu, wahid, ya, sebelumnya kita telah belajar anta, engkau, kamu, anda untuk maskulin tunggal, ya, atau kita sebut dengan mufrad mudzakkar. Sekarang kita belajar anti, ya, bisa itu bermakna engkau, kamu, atau anda, tapi untuk feminim tunggal, atau kita sebut dengan muannas mufrad, itu bahasa Arabnya, ya, istilah bahasa Arabnya. Contoh, ya, min aina anti ya Aminatu, dari mana atau Anda berasal dari mana wahai Aminah, ya. Bentuk kata ganti milik untuk anti adalah ki, sebagaimana bentuk kata ganti milik, ya, kata ganti milik beda, ya. Kalau anta kata ganti miliknya adalah ka, kalau anti ki, ya. Contoh, di mana rumahmu Maryam? Ya, aina baituki, ya Maryamu, ya Maryamu, hai Maryam. Aiywa. Berikutnya, rakam isnain, ya, nomor 2. Kita telah mempelajari bentuk kata ganti milik untuk anta, yaitu adalah ka. Contoh, ya, aina baituka ya Bilalu, ya, di mana rumahmu Bilal, ya, wahai Bilal. Oke, itu sampai situ, ya. Kita telah belajar zahaba, artinya dia, ya, dalam kurung laki-laki telah pergi. Zahabtu, saya telah pergi. Zahabtu, caranya adalah kata zahaba, sukunkan huruf terakhir, ya, tambahkan tu. Jadinya saya telah pergi. Semua kata kerja seperti itu rumusnya. Ya, kita bilang misalnya qoro'a. Qoro'a artinya dia telah membaca. Maka saya telah membaca tinggal qoro' tu. Rumusnya sukunkan huruf terakhir, tambahkan tu, qoro' tu. Ya, hafidho. Hafidho artinya menghafal. Saya telah menghafal hafiz tu. Ya, hafiz tu. Ya, rumusnya apa? Sukunkan huruf terakhir, ya, dari sini, tambahkan tu, hafiz tu. Gampang, ya. Oke. Hafiz tu, fa'al tu, syarib tu, akal tu, dan begitu seterusnya. Saya telah pergi, ya, zahab tu, saya telah pergi. Zahab tak, ya, tu kita ganti jadi tak, maka artinya Anda, ya, tapi Anda yang laki-laki. Anda telah pergi. Sekarang kita belajar zahabat. Kalau zahabat dari kata zahabah berubah menjadi zahabat, ini pelakunya dia perempuan. Dia perempuan telah pergi. Contoh, ya aina Aminatu, ya zahabat ilal jami'ati. Ya, dia telah pergi ke universitas. Zahabat Maryamu ilal madrasati. Si Maryam, ya, telah pergi ke sekolah. Ya, dalam kata zahabat, ya, huruf akhirnya atau terakhirnya adalah tak sukun, ya, memiliki sukun. Jika, ya, kata kerja atau fi'il, ya, kata kerja bahasa Arabnya fi'il, seperti ini diikuti alif lam, ya, sukun dirubah menjadi kasroh. Contoh, zahabat menjadi zahabatil bintu, yaitu kaidah umumnya adalah sebenarnya bertemunya dua sukun.
Ya, kalau kita tahu kaidah bertemunya dua sukun, maka semua yang sukun bertemu dengan sukun itu akan berubah ya. Yang pertama pasti akan berubah, ada yang jadi kasroh ya, ada yang jadi fathah. Nah, berikutnya rokom salasah ya nomor 3, kita telah belajar alladzi ya, isim mausul untuk yang muzakkar. Untuk mufrad mudzakkar. Sekarang kita belajar allati ya untuk muannas mufrad. Contohnya at-talibatul lati jalasat amamal mudarrisati min Almania, bukan min Almania tapi min Almania. Ya, pelajar perempuan yang duduknya di depan guru itu ya dari Almania, dari Jerman. As-sa'atul lati 'alal maktabi lil mudarrisi. Ya, jadi bukan hanya manusia tapi kata benda juga. Ya, pakai kita sesuaikan isim mausulnya. Jam yang di atas meja itu ya adalah milik guru. Baik, kita lanjut rokom arba'ah ya nomor 4 ya, kita telah belajar kita buka bukumu tapi untuk muzakkar ya. Sekarang kita belajar hadza kita buka anta. Apa bedanya ya? Ini bukumu, ini buku milikmu. Di sini anta ya digunakan menegaskan atau takkid ya sebagai penegasan ya sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Digunakan ya ketika ada keraguan atau perdebatan. Ada kita buka, ada kita buka, ada kita buka anta. Ya begitu ya. Ini bukumu, bukan ini bukumu, bukumu. Kemudian ada kita buka anta. Ya masih ada perbedaan atau keraguan. Padahal kita buka saja itu sudah kalimat sudah sempurna. Kenapa ada anta lagi? Ya sebagai sebuah takkid atau taukid ya penegasan. Perhatikan juga ya, perhatikan kita bilang hadza baituhu, ini rumahnya dia. Kemudian ada dia lagi huwa sebagai apa? Penegasan ya. Hadza qalami, ini pulpen saya. Kemudian ada sayanya lagi ana sebagai penegasan. Ya, dzalika kitabuha. Ini atau itu bukunya si dia. Dianya dia perempuan. Kemudian datang hia lagi. Ya, kenapa datang ini lagi? Ya, sebagai penegasan, takkid atau taukid. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Sampai jumpa pada pelajaran yang ke-13 ya, mudah-mudahan bisa dipahami pelajaran yang 12 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.